Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang viewers, penonton setia Malang Pusku Media. Kali ini Idea Club Malang Pusku Media kehadiran tamu istimewa, Bapak Dr. Hewan Haji Puguh Wiji Pamungkas MM. Siap. Saya sapa dulu, selamat sore. Selamat sore Pak Ali. Gimana kondisinya, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Puguh ini founder Rumah Sakit Umum Wajah Usada. Terus kemudian, nah ini yang keren nih, Presiden Nusantara Gilang Gemilang ini ya. Beliaunya ini statusnya sudah presiden. Presiden. Dia punya komunitas setiap hari Selasa Pak Puguh ya, di betul. King Sulaiman Karangbesuki ya. Karangbesuki Malang. Nah, yang terbaru ini, jabatan terbaru ini, tinggal dilantik ya, tinggal dilantik. Anggota DPRD Jatim terpilih dari PKS. Ya. Kemarin pada pemilu legislatif 2024 memperoleh 44.481 suara. Nggih, Pak Puguh. Nah, yang terakhir ini, penulis buku juga ada 2 buku yang sudah ditulis sama Pak Puguh. Yang pertama, Merawat Optimisme Merencanakan Kemustahilan. Dari judulnya aja udah keren banget. Yang kedua ini tahun 2023. Tahun 2024 menulis buku kembali Makmur dan Mulia dari Desa. Pak Puguh kenapa memilih judul itu? Karena Pak Puguh adalah putra daerah asli kelahiran Wajak ya, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Makanya kemudian karena kultur desa dan kemudian dia juga pengusaha yang kemudian terjun ke politik. Nah, ini belakangan ini beliau digadang-gadang untuk masuk dan meramaikan bursa pilkada Kabupaten Malang. Nah, nanti kita ulas ini, kita ulas pasti seru. Siap. Pak Puguh, siap. Kita mulai sesi bincang santai ini. Kita Idea Club Malang Pusku Media. Kita berusaha memberikan pencerahan. Selain koran Malang Pusku Media yang terbit setiap hari, kita juga menyajikan atau menyuguhkan visualisasi dan juga audiovisual untuk konten-konten podcast. Kita punya Posko Berdialog dan juga Idea Club. Nah, ini kita membuka isi pikiran para penulis-penulis di Malang Pusku Media, dan Pak Puguh itu salah satu penulis tetap yang terbit edisi Selasa. Pak Puguh bisa bercerita bagaimana sih awal karirnya dari seorang dokter hewan, punya klinik, sampai kemudian bisa membangun rumah sakit besar di wilayah Wajak. Baik, terima kasih Pak Alim. Jadi semua itu berawal ketika tahun 2011. Ya. Jadi pasca saya selesai kuliah, kebetulan saya kuliah di Udayana di Bali. Setelah selesai kuliah kemudian menikah, kita memilih untuk pulang kampung waktu itu. Singkat cerita tahun 2011, 2012 saya bertemu dengan seorang kawan begitu. Kebetulan kawan ini punya apotek, ceritanya begitu. Di Wajak? Tidak, di Karangploso. Oh, Karangploso, ya. Di perjumpaan itu kemudian saya bertanya, Mas, sampean apoteker begitu. Ternyata beliau ini bukan apoteker, beliau ini sarjana teknik. Nah, saya gali lebih dalam, ternyata bapaknya dulu punya toko jamu, dan setelah itu dikembangkan sama beliau menjadi apotek. Nah, setelah perjumpaan itu saya cerita ke istri saya yang kebetulan dokter umum. Saya ceritakan perjumpaan itu dan keinginan saya untuk juga membuat apotek. Nama istrinya siapa, Dok? Nama istri saya Dokter Fitri. Beliaunya ikut hadir soalnya. Dokter Fitri ya. Fitria Fajarwati. Nah, setelah itu singkat cerita saya mohon izin belajar ke teman saya itu. Belajar, saya setiap pagi ke sana hampir 1 bulan lebih. Di proses belajar itu kemudian teman saya ini mungkin karena sudah melihat saya 1 bulan lebih ya bolak-balik ke apoteknya, tanya-tanya, dia akhirnya kemudian memberikan semacam kayak referensi begitu.
mending sampean buka sendiri aja begitu. Nah, saya sampaikan saya nggak punya duit kalau untuk buka. Waktu itu, alhamdulillah teman saya ini memberikan pinjaman berupa obat-obat pertama kali yang dijual. Kalau nggak salah waktu itu nilainya sekitar 3,5 juta tahun itu. Dan saya bawa pulang dan saya tata, kemudian mulailah berjualan waktu itu toko obat. Toko obat. Saya tidak mengerti perizinannya seperti apa karena waktu itu tidak berizin. Alhamdulillah sepanjang perjalanan mulai toko obat itu mulai kemudian masyarakat tertarik rupanya begitu. Ya, seiring itu juga kemudian istri saya yang sebelumnya praktek di rumah sakit mulai konsen untuk praktek di toko obat tadi itu. Nah, seiring berjalannya waktu, toko obat itu bertransformasi, semakin hari semakin besar dan legalnya kita urus, legalnya apotek kita urus, dan alhamdulillah terus membesar. Finally-nya pada tahun 2015 itu kita bersepakat, saya dan istri bersepakat untuk scale up membuat klinik waktu itu karena pasiennya istri Dr. Fitri semakin banyak begitu, dan kita butuh saluran untuk terutama pasien-pasien yang butuh rawat inap. Ya, akhirnya kita memaksakan diri untuk membuat klinik dan akhirnya dapat tanah tahun 2015 kita bangun, 2016 kemudian mulai operasional kliniknya, dan alhamdulillah namanya masih sama. Namanya Klinik Rawat Inap Wajah Usada. Wajah Usada. Kalau yang awal itu namanya Apotek Wajah. Oh, Apotek Wajah. Ini kliniknya namanya Klinik Rawat Inap Wajah Usada. Sudah tambahan, ada tambahan. Jadi kenapa saya namai Wajah? Karena memang ada semacam kayak dorongan dari dalam diri saya bahwa yang bisa saya lakukan adalah mengharumkan nama Wajah begitu. Karena saya lahir di Wajah, sekolah di Wajah, besar di Wajah, dan saya pulang kampung ke Wajah. Dan sejak lama Wajah itu diidentikan sebagai perifer desa begitu. Bahkan di awal-awal saya mendirikan apotek itu sangat banyak distributor obat itu yang nggak mau ke sana karena informasinya nggak ada jalur begitu. Jadi terlalu minggir. Tapi alhamdulillah dengan perjalanan apotek menjadi klinik dan rumah sakit itu sekarang sudah sangat banyak sekali. Hampir semua distributor obat sudah berlomba-lomba untuk ke sana. Nah, singkat cerita, perjalanan klinik rawat inap mulai tahun 2016, kita baru buka, sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, karena memang kita selalu mengawali sesuatu itu dengan perencanaan yang matang, dengan strategi yang terbaik, dengan grab data yang matang begitu, sehingga pada saat pertama kali buka, itu sudah langsung mendapatkan kepercayaan dari masyarakat gitu. Dari 2 bed kita scale up menjadi 10 bed, 10 menjadi 15, sampai akhirnya itu tahun 2018 itu kita punya hampir 30 tempat tidur rawat inap. Waktu itu masih klinik. Nah, singkat cerita saya sampaikan ke tim, ini kalau sepanjang 2018 sampai 19 bed occupation rate kita, tingkat keterisian bed kita di atas 90%, kita naik kelas jadi rumah sakit begitu. Jadi saya bernadar seperti itu ke anak-anak. Nah, ternyata betulan selama tahun 2018 itu bed occupation rate kita di atas 90%. Jadi selalu penuh kamar itu. Jadi sepanjang tahun itu. Nah, akhirnya tahun 2019 di pertengahan itu kita mulai urus perubahan perizinannya dari klinik rawat inap ke rumah sakit. Dan alhamdulillah pada Maret 2020 pas COVID berarti. Kita kena COVID gitu. Perizinan di tengah-tengah dan ada regulasi baru dari pemerintah, dari Kemenkes, yang persyaratan perizinannya itu berbeda dengan sebelumnya. Nah, itu waktu itu kita cukup ini terus apa mundur begitu. Sempat di persimpangan jalan seperti itu karena memang untuk terus butuh resource berupa investasi yang tidak sedikit. Kalau mundur sudah kadung begitu. Tetapi alhamdulillah waktu itu dengan segala macam daya upaya kita teruskan, kita lanjutkan, kita audiensi di tengah-tengah pandemi COVID itu, dan waktu itu memang
selama pandemi tidak memungkinkan untuk dikeluarkan izin rumah sakit gitu. Sampai Dinas Kesehatan Provinsi itu menyampaikan ini serius, ini mau terus lanjut rumah sakitnya begitu. Saya bilang ini sudah nggak bisa mundur, Bu. Jadi waktu itu hasil audiensi, hasil kita bernegosiasi, kita diberikan izin sementara begitu selama COVID, dan alhamdulillah izin yang asli yang setelah dilakukan verifikasi dan segala macam itu keluar tahun 2021. Jadi setahun setelah COVID, pada bulan Maret tanggal 1. Oke, Pak Pugu, tahan dulu. Nanti kita lanjut, kayaknya menarik ini. Perizinannya setelah COVID ini bagaimana? Ini di ACC atau enggak ya? Kita berhenti sejenak. Iya, siap. Oke, Pak Pugu, kita melanjutkan tadi dari sudah di ACC perizinan, terus kemudian ini mungkin nanti ceritanya singkat. Nah, karena ada pertanyaan, setelah sukses membangun rumah sakit Wajah Husada, kok terjun ke politik, itu apa yang kemudian menggerakkan Pak Pugu? Iya, ini hampir semua orang tanya demikian begitu, karena dua profesi ini kan dua zona yang berbeda, zona entrepreneurship dengan politik begitu. Nah, asal muasal dari kenapa kok saya tergerak masuk ke ruang politik itu sebenarnya tidak terlepas dari pergumulan saya di Nusantara Gilang Gemilang. Nusantara Gilang Gemilang ini kan sebuah organisasi yang lahir dari Grounded Business Coaching, tempat saya belajar bisnis lah begitu ya. Nah, di teman-teman alumni itu memang macam-macam orangnya. Salah satunya adalah ada yang kecenderungannya itu ke politik, banyak juga begitu. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, wali kota di seluruh Indonesia. Setelah sukses berbisnis. Setelah sukses berbisnis. Nah, mereka ini saling sharing insight begitu. Ada satu narasi yang kemudian saya tangkap bahwa ketika kita sudah berdaulat secara pribadi, apa sih ending manusia itu kalau bukan untuk bermanfaat bagi yang lain? Itu kan kalau kita di agama Islam itu kan menjadi sebuah doktrinasi bagi kita bahwa khairun nas anfa'um linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Itu kan menjadi sebuah keyakinan begitu. Dalam konteks saya secara pribadi, cikal bakal saya sebagai orang yang demikian, sebagai aktivis yang demikian itu memang sudah tertanam sejak kuliah begitu. Jadi kebetulan dulu saya itu ketua kerohanian Islam di kampus. Pernah juga sebagai pemimpin redaksi di majalah kampus. Jadi memang aktivis dulu. Dan kebiasaan menjadi orang yang memiliki critical thinking, yang aware terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan itu memang sudah sejak dulu. Nah, pemahaman bahwa ketika kita ingin berkontribusi terhadap perubahan di tengah-tengah masyarakat, itu yang kemudian mendorong saya untuk masuk ke ruang politik. Karena sedahsyat-dahsyatnya kita memberikan kontribusi lewat jalur entrepreneurship, itu pasti tetap saja terbatas begitu. Tetapi kalau kita masuk ke ruang politik dengan satu pasal yang kita sahkan di perundang-undangan, atau dengan satu kebijakan yang kita buat, misalkan kita sebagai seorang eksekutif, baik itu bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden sekalipun, itu bisa mengubah hajat hidup orang banyak begitu. Nah, itulah yang menjadi salah satu spirit saya begitu. Yang paling meyakinkan, Gus, istri atau mitra bisnis? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Ini pertanyaan menarik. Jadi soalnya ada istrinya juga ini, biar saya juga tahu ini. Yang meyakinkan biasanya tantangan terbesar itu dari pasangan hidup. Tentu ya. Jadi pilihan. Ini pertanyaan yang cukup menarik, Pak Alim. Jadi ketika saya mengawali bisnis itu, saya sudah memutuskan bisnis itu bareng istri. Couple-planner. Selama perjalanan itu kita manajemen bisnis itu dengan profesional, tetapi tetap couple-planner. Pun itu ketika saya memutuskan untuk masuk ke ruang politik. Jadi orang pertama kali yang saya pamit itu tentu istri saya begitu. Jadi kita berdiskusi lama begitu, kita mencoba untuk bertukar pikiran, apa sih yang mau didapat, apa sih manfaat yang mau diambil, apa sih yang kemudian mau dikerjakan ketika masuk ke ranah politik itu. Dan hasil kesimpulan kita
memang ya kita harus ke situ begitu. Oh, berarti direstui. Iya. Atau Pak Pugu dulu ini masuk politik, nanti Bu Fitri ikut juga. Tapi kemudian jalur yang dipilih langsung ke pileg itu. Apa tahun 2000 berapa? Tahun 2020 tadi kan mengembangkan RSU, kemudian Covid 2021, 2022. Nah, pilihan untuk masuk ke politik itu tahun berapa? 2000 Pileg 2024. Iya, ya. Sebelum itulah. Sebelum. Iya, sekitar 1 tahun sebelum pileg. Berarti sudah persiapannya sudah matang karena untuk Jawa Timur itu kan butuh effort yang luar biasa. Dapilnya Malang Raya. 44.000 loh, Pak. Iya. 481 itu berapa duit itu? Enggak, maksudnya strateginya apa? Mas Pugu. Ini saya tadi sempat nanya ini dipanggil abang, abah atau Gus. Iya. Jadi karena biasanya dipanggil coach. Iya. Memang ada banyak orang yang menyampaikan bahwa pemilu kali ini pemilu paling brutal begitu. Tetapi bagi saya bahwa kemenangan itu bisa dimanajemeni. Begitu ya. Kemenangan itu bisa dimanajemeni. Jadi ada beberapa hal yang memang kita persiapkan. Yang pertama, ya tentu saja tingkat elektabilitas. Elektabilitas itu kan tingkat keterterimaan kita di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat itu mau menerima itu dari apa? Ya dari gagasan-gagasan kita, dari branding kita. Kalau orang tidak punya alasan yang cukup kuat untuk menentukan pilihan ke kita, itu kan juga akan susah begitu. Jadi dari awal memang saya paham itu, sehingga saya juga sangat terlibat aktif di banyak organisasi, di kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, yang saya pikir itu sebagai social investment saya. Mau saya nyalek nggak nyalek, tetap saja itu menjadi social investment. Nah, kata kuncinya memang di social investment itu. Baru kemudian setelah kita sudah banyak terjun ke masyarakat, kemudian kita mencoba untuk mengkerucutkan cara berpikirnya masyarakat bahwa kita ini sedang menjadi salah seorang kandidat begitu dalam perhelatan pileg kemarin. Saya membaca ada Pugu Foundation. Iya. Nah, itu didirikan terkait dengan ketika jenengan menjadi caleg, atau memang rangkaian grand design dari bangunan RSU Wajah Uzada. Jadi kegiatan sosial di grup kita itu sebenarnya sudah kita lakukan sejak tahun 2011, Pak Alim. Sejak toko obat itu kita dirikan. Jadi dulu itu saya dan Dr. Fitri, istri saya kita itu biasa aja nyunat anak yatim, ke pelosok-pelosok desa, berdua aja pengobatan gratis, meskipun tidak punya tendensi apa-apa begitu. Nah, kegiatan kita pengobatan gratis, sunat anak yatim gratis, duafa gratis, kemudian sembako gratis, wakaf Quran dan segala macam. Terakhir itu memberi makan hari Jumat itu. Makan setiap Jumat berkah itu. Itu memang kegiatan kita sudah sejak lama begitu. Nah, awalnya tidak ada wadahnya untuk kemudian menyelenggarakan itu. Akhirnya kita managemeni supaya ada koordinator, ada yang merencanakan, ada yang menjadwalkan, ada yang ngurusi budgetingnya dan seterusnya. Maka kita buat legalnya itu. Yayasan Pugu Foundation itu. Kembali ke tadi Pak Pugu, saya tertarik. Jawa Timur itu luas. Pak Pugu waktu itu dapat dapil Malang Raya ya? Malang Raya. Kira-kira strategi ini bisa dibocorin, kan sudah menang. Kan sudah menang, boleh ya? Boleh ya? Biar penonton pendengar Malang Pusku Media juga bisa menyimak strateginya Pak Pugu untuk bisa memenangkan, karena banyak yang caleg yang sudah petahana juga gugur, betul. Nah, yang baru juga ada yang tidak jadi. Nah, Pak Pugu kira-kira ada wilayah-wilayah yang memang kantong-kantongnya atau semuanya rata, atau gimana strateginya untuk Jawa Timur? Iya, tentu memang kalau kita berbicara strategi election kemarin itu tidak bisa terpisah dari mercusuar yang sudah saya bangun yang bernama Rumah Sakit Wajah Uzada. Rumah Sakit Wajah Uzada itu sangat melekat dengan nama saya.
Orang kalau googling atau kalau tanya Pugu itu siapa, ya pasti Wadjah Usada. Wadjah Usada itu siapa, pasti. Algoritmanya ketemu itu ya. Jadi algoritmanya pertama ini bener ini. Jadi mercusuarnya di situ. Gitu. Nah, sehingga kita pun bergeraknya lewat radius dari daya jangkaunya Rumah Sakit Wadjah Usada itu. Jadi kalau kemarin dilihat dari perolehan suara itu memang ya sesuai dengan radius daya jangkaunya Rumah Sakit Wadjah Usada. Gitu ya. Jadi memang benar-benar menjadi mercusuar bagi langkah politik kemarin itu. Bisa dipetakan nyebut wilayah gitu? Ya tentu Wadjah. Wadjah pasti ya, Wadjah, kemudian Poncokusumo, Tumpang, Dampit. Itu juga basis Sumawe. Merah semua loh. Nah ini yang menarik. Nah itu kan basis merah itu. Ternyata orang itu tidak melihat itu begitu. Jadi mungkin ada ya sebagian masyarakat itu yang masih fanatik kepada warna, kepada ideologi dan seterusnya. Tetapi ternyata mayoritas orang yang berada di tengah itu sekarang banyak. Kan kalau diibaratkan footer itu kan ada 3 blok. Ada yang kanan banget, ada yang tengah, ada yang kiri. Dan masing-masing itu punya induk masing-masing. Yang kanan itu mungkin yang Islami. Mungkin diwakili di situ ada PKB, P3, mungkin juga PKS di situ, mungkin ada PAN, PBB dan seterusnya. Yang tengah ini yang selalu menjadi bidikan bagi banyak orang karena jumlahnya banyak. Di situ ada Golkar, Gerindra dan seterusnya. Yang kiri mungkin di situ ada PDIP dan seterusnya. Nah, memang cukup menarik di PKS di periode kali ini itu pasca pemilu 2019, pasca Munas itu kan teman-teman pimpinan di Jakarta itu membuat gebrakan. Jadi salah satunya itu dengan mengubah logo yang dulu gambarnya Ka'bah diganti gambarnya jeruk, orange, gitu. Itu salah satu simbol transformasi. Jadi teman-teman pimpinan itu ingin menyampaikan pesan bahwa PKS itu harus shifting dari kanan menjadi tengah, begitu. Karena selalu saja orang-orang yang di tengah itu kuenya lebih besar, begitu. Nah ini yang kemudian di breakdown sampai ke bawah, termasuk juga dan inline juga dengan apa yang sudah saya lakukan, bahwa saya tidak identik dengan ideologi PKS secara khusus, begitu. Tetapi saya identik dengan masyarakat Kabupaten Malang secara umum, begitu. Maka orang merah, orang hijau, orang kuning, orang apapun itu, ketika dia menerima gagasan yang saya sampaikan, menerima ketokohan saya secara pribadi, menerima program-program saya selama ini, ya mereka akhirnya vote saya, begitu. Bisa nerima ya? Bisa. Berarti bisa disimpulkan memilih figur dan memilih orang baik. Yes. Kira-kira begitu. Memilih kebaikan, bukan memilih bendera, bukan memilih itu, tapi memilih kebaikan yang jenengan tanam sebelumnya. Berarti termasuk yang jenengan tanam di media. Salah satunya Malang Pusku Media. Ya ini kalau para pembaca atau pendengar Malang Pusku Media atau penonton Malang Pusku Media pasti tidak asing dengan nama Pak Pugu. Tadi beliau menyebut pokoknya kalau Pak Pugu wajah pasti muncul. Nah itu kalau muncul salah satunya pasti ada Malang Pusku Media. Karena Pak Pugu setiap Selasa ya menulis. Dan saya juga banyak belajar, teman-teman Malang Pusku Media banyak belajar dari tulisan-tulisan Pak Pugu. Rubrik Teroka. Ya, rubrik Teroka. Luar biasa itu. Saya pikir Malang Pusku ini yang konsisten lah ya. Konsisten untuk merawat customer experience-nya masyarakat Malang, saya pikir. Karena kan sekarang di era disruption itu memang tidak banyak pilihan bagi media, terutama itu untuk mempertahankan cetak, untuk mempertahankan ada ruang opini, ada ruang tetap juga beradaptasi dengan online itu kan nggak gampang begitu. Berarti bisa dikatakan Malang Pusku Media berkontribusi, Pak. Berkontribusi untuk kemenangan Pak Pugu. Tapi ya kita berharap Pak Pugu tetap setia. Ya, insya Allah. Artinya tetap setia dalam nanti kalau misalnya jadi dewan, tetap setia menulis dan tetap setia ke Malang Pusku Media, meskipun Pak Pugu punya banyak istri dalam tanda kutip di media. Di media Bu Fitri, maksud saya itu istrinya di media lain. Tidak hanya, tapi itu pilihan. Kita masih sangat menghargai Pak Pugu menghadiri podcast
Idea Club ini kebanggaan, Pak. Saya menunggu ini hampir 2 minggu. Beliaunya ini sibuk sekali. Saya undang seminar, saya undang lagi diundi seminar lagi di Bandung. Sampai beliau sendiri yang memutuskan. Padahal jadwal kita itu hari Rabu loh, Pak. Gara-gara Pak Pugu ini kita mengikuti jadwalnya. Oke, Pak Pugu, kita lanjut. Setelah nanti jadi dewan, ini kan tinggal dilantik. Ya, Pak Pugu sudah siap ya? Insya Allah lah. Bisa dilantik mempersiapkan diri. Nah, apa kira-kira program yang akan ditawarkan bagi masyarakat Malang Raya? Ya, saya pikir sebagaimana fungsi dewan ya, fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi budgeting itu yang saya pikir secara fundamental harus dijalankan. Selama ini tuh kan yang saya lihat dari kacamata saya. Jadi kenapa juga tadi itu? Jadi ini seperti efek berantai begitu. Kenapa kok orang sudah tidak lagi terlalu fanatik ke warna tertentu atau ideologi tertentu? Mungkin masyarakat ini sudah banyak dikecewakan begitu. Jadi dia berjibaku untuk mendukung salah satu kandidat, ternyata setelah jadi di PAB. Jadi tidak ada faidah yang bisa diberikan kepada masyarakat begitu. Padahal sebagaimana fungsi kedewanan itu kan dia ini seharusnya orang yang paling banyak berinteraksi dengan seluruh elemen masyarakat. Karena tugasnya itu untuk menyerap aspirasi masyarakat dan membawanya ke ke ruang parlemen untuk dijadikan sebagai bahan diskusi yang produk akhirnya itu adalah undang-undang, kan begitu. Nah, ini yang mungkin dari kacamata saya itu tidak optimal dikerjakan. Sehingga seperti ini ritualisme 5 tahunan begitu. Orang akhirnya ya males begitu. Ya apapun partainya ya pokoknya deket dengan saya ya saya pilih, kan begitu akhirnya. Nah, ini yang saya pikir nanti akan saya kerjakan. Saya ingin memberikan, meskipun mungkin dampaknya nggak signifikan ya, tetapi saya ingin memberikan memberikan semacam warna baru dalam panggung politik di Malang Raya terutama dan di Jawa Timur secara umum, bahwa fungsi kedewanan, fungsi seorang anggota DPR itu seharusnya ya seperti itu begitu. Dia melaporkan apa yang sudah dikerjakan kepada masyarakat, melaporkan apa yang sudah dikerjakan di dewan, memberikan reportase terhadap setiap aktivitas yang dia kerjakan, karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap 44.481.000 suara yang sudah nyoblos saya itu begitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Secara material atau program mungkin Pak Pugu, bidang apa yang akan jenengan lihat masih kurang di Malang Raya yang belum terakomodir? Iya. Kesehatan kah, pendidikan? Ini menarik, pertanyaan menarik. Saya menulis di buku saya yang kedua itu, Makmur dan Mulia dari Desa itu, saya melihat Malang Raya itu, kalau saya sebut di buku saya itu adalah sepenggal Firdausnya Indonesia. Begitu. Kenapa demikian? Malang itu, kota Malang itu ada hampir 350.000 mahasiswa, lebih dari 80.000 kampus. Kemudian 80 kampus. Kemudian ada Kota Batu yang pusat wisata dan menjadi magnet bagi wisata lokal, nasional, bahkan mungkin hari ini sudah mulai internasional begitu. Ada Kabupaten Malang yang punya resources dari mulai gunung sampai pantai, punya tempat pelelangan ikan juga begitu, yang hasil tangkapan ikannya itu berupa tuna yang sering diekspor ke luar negeri. Nah, ini menjadi salah satu resources menurut saya yang mungkin belum di harnessing, belum dioptimalkan begitu. Ya, jadi kayak Kabupaten Malang itu, kita berbicara pesisir selatan saja, itu kan menjadi salah satu catatan. Ya, kenapa kok pantai selatan itu tidak menjadi salah satu objek yang difokuskan untuk digarap? Padahal ketika itu dipoles, dikonsentrasi kebijakan-kebijakan ke arah sana, itu bukan hanya akan mendongkrak PAD, tapi juga akan memakmurkan masyarakat di wilayah selatan, Malang Selatan gitu. Yang selama ini secara asumsi itu orang masyarakat Malang Selatan itu selalu dianggap tidak sama dengan masyarakat Malang Utara gitu. Kan begitu. Secara pendapatan kan berbeda sekali karena memang kulturnya berbeda. Kalau Malang Utara dekat dengan kota, Malang Selatan sangat jauh.
Dan keberimbangan ini yang saya pikir perlu dioptimalkan begitu. Oke, Pak Pugu, kita harus break dulu. Nah, kita nanti ada satu pertanyaan yang gongnya ini. Nanti kita akan ngulik bagaimana Pak Pugu setelah jadi dewan ini ada loncatan apa lagi. Siap. Oke, terima kasih. Pelayanan yang sepenuh hati datang dari sebuah pengabdian yang penuh arti. Sejak berdirinya di tahun 2020, kami berpegang pada visi mulia yang dibangun bersama. Rumah Sakit Wajah Usada bertekad menjadi rumah sakit ramah, berkualitas, dan bersahabat. Melayani dengan sepenuh hati adalah wujud dari pengabdian kami. Tenaga medis dan paramedis yang berpengalaman di bidangnya selalu berada di garis terdepan untuk memberikan pelayanan dengan segenap perhatian. Beragam poliklinik serta fasilitas penunjang yang dapat menunjang kami untuk memberikan pelayanan yang ramah, berkualitas, dan bersahabat. Kami di Rumah Sakit Umum Wajah Usada melayani pasien umum, BPJS Kesehatan, dan berbagai asuransi lainnya, instalasi gawat darurat, radiologi, laboratorium, dan kamar bersalin siap melayani 24 jam. Dan kami bersedia untuk melayani masyarakat tanpa diskriminasi dengan cepat dan sigap. Kami juga melayani 15 poliklinik yang terdiri dari dengan memberikan pengalaman berobat yang berkualitas, menjadikan kami sebagai kepercayaan untuk masyarakat sekitar dalam melakukan pelayanan kesehatan. Kepercayaan ini membuat kami berkomitmen untuk menjadi rumah sakit umum di Kabupaten Malang yang terpercaya dan terus memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat. Bukan hanya untuk warga Malang, tetapi untuk seluruh Indonesia. Viewers, kita lanjut kembali perbincangan yang sangat menarik. Ini sesi terakhir. Ini kita akan mengungkap tentang kelanjutan Pak Pugu ini. Dengar-dengar digadang-gadang banyak orang ini, banyak partai bahkan ya. Pak Pugu benar mau masuk bursa pilkada Kabupaten Malang? Ya, saya pikir tadi itu ya. Saya ketika memutuskan untuk masuk ke ruang politik itu, salah satu alasan kuat saya itu adalah berkontribusi untuk perubahan menjadi lebih baik dan seterusnya. Oke. Kalau kita lebih pertajam itu kan sebenarnya ketika kita berbicara tentang agenda perubahan atau agenda perbaikan atau agenda untuk sustainability terhadap sebuah pembangunan di daerah, itu kan core kompetensinya ada di eksekutif. Jadi memang dia sebagai pelaksana menjadi leading sektornya untuk melakukan agenda-agenda itu begitu. Nah, ini memang gayung bersambut begitu Pak Halim. Jadi mungkin karena kemarin proses kampanye pada saat pileg itu saya berinteraksi dengan banyak tokoh, dengan banyak elemen masyarakat. Mereka mencerna gagasan-gagasan saya pada saat ketemu, saat bersilaturahim dan seterusnya, saat berinteraksi. Banyak kemudian dari elemen masyarakat itu yang mendorong ya untuk saya juga ikut tampil di dalam pilkada di Kabupaten Malang. Ini istri juga merestui? Ya, masih dalam proses diskusi. Kalau tadi kan anggota dewan nih, sudah ACC loh, sudah jadi loh. Dokter Fitri sudah seneng loh, udah jadi. Ini mau meloncat lagi ini. Ini ilmunya Pak Jokowi. Iya. Tapi kalau pakai ilmunya Pak Jokowi sukses itu. Iya. Itu sudah direstui berarti. Masih proses. Masih proses lah. Jadi ini saya tanya langsung. Jadi kan sama kayak
pada saat kita memutuskan mau jadi caleg itu, jadi ada proses assessment. Saya melakukan proses assessment. Kira-kira internal resources, keterterimaan masyarakat itu kira-kira seperti apa? Ini berarti waktunya sampai kapan? Ya, pendaftaran sudah kan pendaftaran itu kan Agustus akhir ya. Kan pendaftaran belum dibuka. Ya, belum. Ini kan masih proses. Ya, masih di partai. Iya betul, masih proses berebut rekom. Berebut rekom. Rekom itu kan mungkin Juli Agustus awal lah ya. Karena sekarang ini partai juga masih sedang menggodok alternatif-alternatif. N1, N2. Ya, saya pikir N1, N2, N3 atau N3 Enggak, ya nanti fokusnya arahnya jelas ya. Kalau saya sih sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan itu. Berarti N1 oke, N2 juga oke. Ya, karena yang penting benar-benar. Betul. Ini juga kan selama ini terjadi polemik ya antara N1, N2 atau orang nomor 1, orang nomor 2. Di mana ada banyak diskursus bahwa orang yang nomor 2 itu ditinggal, tidak komunikasinya tidak harmonis dan seterusnya. Ini kan sebenarnya cukup disayangkan menurut saya. Jadi kalaupun nanti toh saya ada yang ngajak di N2, ya saya akan berusaha untuk bagaimanakah itu menjadi satu paket yang saling menguatkan begitu. Sudah pernah di WA Pak Sanusi? Ini pertanyaan langsung ini. Kalau tadi kan Bu Latifah ya, katanya sudah WA. Ini tinggal Pak Sanusi sebenarnya belum. Kalau beliau secara langsung belum. Belum ya. Cuman teman-teman yang ke sana sudah. Ya, ada beberapa yang ajak komunikasi. Gitu ya. Siap. Oke Pak Pugu, saya sangat apresiasi Malang Pusku Media, berterima kasih sekali. Ya kan? Apapun gerakan yang dilakukan Pak Pugu sudah mewarnai Malang Raya. Sebagai pengusaha, pencerah, penulis buku, terus kemudian entrepreneur, ya, terus sekarang mau menjadi politisi, bahkan ikut berusaha pilkada. Kita memang belum mengulik banyak karena keterbatasan waktu. Mungkin lain waktu kita akan mengundang kembali untuk kalau sudah mendaftar ya. Berarti siapa ya? Sudah berusaha pilkada ya? Siap. Insyaallah. Karena Malang Raya butuh figur baru. Betul. Hampir semua orang bilang seperti itu. Pesan untuk pendengar Malang Pusku Media? Iya, para pemirsa di Malang Raya terutama. Jadi Malang Raya itu adalah sepenggal firdausnya Indonesia. Kita semuanya memiliki urun tanggung jawab untuk menjadikan kota yang kita cintai ini menjadi sebuah kota yang bukan hanya kaya secara alam, tetapi juga menjadi sumber harapan bagi semua orang begitu. Kita yang sekarang berprofesi sebagai politisi punya tanggung jawab, kita yang berprofesi sebagai aktivis di media juga punya tanggung jawab, yang berprofesi sebagai pengajar punya tanggung jawab, tokoh agama punya tanggung jawab, dan semuanya kita bertanggung jawab. Oleh karena itu, membangun Malang adalah perkara kolaborasi dan sinergi begitu. Dengan peran dan kemampuan serta kemampuan yang kita miliki bersama. Dan kita harus bersama-sama untuk urun dalam proses itu, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama mewujudkan Malang yang berkemajuan, Malang yang menjadi barometer bagi pembangunan di Indonesia itu benar-benar bisa terwujud. Kira-kira demikian. Terima kasih. Tagline-nya Pak Pugu itu monggo sareng bangun Malang. Terima kasih pendengar dan viewers Malang Pusku Media. Kita akhiri Pak Pugu, sekali lagi terima kasih Bu Dr. Fitri, terima kasih juga sudah mendampingi suami tercinta ini. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk podcast Malang Pusku Media di Idea Club. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Idea Club selanjutnya.